Monggo kadangan. Temane Ayo kadangan ayo. narosake sing luwih jero saka mambengi. Pengabdian. Dia Ya wes. Soalnya kan awet dhewe dimensi awet dhewe kan yang kono. kudu-kudune wis nang kono. Dimensi awet dhewe kan yang kono ning pengabdian iki gitu. Pengabdian. Ya kan kudu detail lah. Soalnya pengabdian itu kan rumit banget. Nek nanti kurang paham, Kesasar. ora kesasar anu. Ora kesasar apa jenenge? Dadi gak iso mardika. Ora enggak iso. Mardika ora iso. Soalnya apa? Soalnya itu penyebutannya akeh loh ya, penyebutannya akeh. Ini secara spiritual kan disebut sebagai pengabdian. Pengabdian itu kan istilah gitu, istilah. Nah, istilah Kristen Islamnya ibadah. Istilah Buddha Hindunya dharma. Istilah Kejawen, Konghucu dan lain-lain sebagainya itu bakti. Nah, ini di awam jadi welek loh anu, Anake teng pun pindenenge. Gedibal, Jongos. Buddha. Nah, Wong nyatane yo ngono yo kudu. orang duduk soal kuwi ini kok. Bahasane niku. Gak ngono maksudnya sing jenenge Gedibal kuwi kan nane ora mardika. Apa gak isine tertekan, terpaksa. Iya kan makan hati, makan jantung, makan yuh wis entek. Nek nganti kurang paham loh, nganti kurang paham. Isa-isa yo dipecat niku. Duduk dipecat tadi isine mung kesiksa. Lek kesiksa raga ngenah, kesiksa batin. Nggih. Rapi dunia kami ngapusi ya, mereka sing iso ngapusi rapi. Berat. Ya, itu rumit sekali mas, rumit sekali. Mulanya untuk bisa melakukan pengabdian, untuk bisa melakukan pelayanan, ini dibutuhkan beberapa langkah sebelumnya kan, ya? Mulai soko mencintai diri sendiri, kemudian mendapatkan kebijaksanaan, sakwise mendapatkan kebijaksanaan atas dirinya sendiri loh ya, terus meningkat lagi sehingga bisa menguasai diri. Nah, sakwise iso menguasai diri baru bisa mengabdi ini. Nah, belum bisa menguasai diri, wah lorati mengabdi itu sakit hati kalau tidak bisa, kalau belum menguasai diri. Karena kalau belum menguasai diri kan tidak bisa membawa diri, tidak bisa menempatkan diri, ya bisa mati. Akhirnya kan mau tertekan kok. Ya lek sing dilayani nggonah, misalnya lanang yo ketok gantenge, wedok atau ayune. Iki sing dilayani orang genah. Ya. Apa ora makan hati, makan ampela, makan jantung, makan paru-paru, makan ginjal, makan entek seruan kabeh. Enggak. Ini aku tuh bener-bener klik loh di situ. Ini bener-bener. Nah, kalau contoh sepintas, saya kan enggak kurang-kurangnya memberikan contoh tentang ini, tentang pengabdian ini. Tentang pengabdian ini kan contoh yang saya berikan itu kan enggak kurang-kurangnya. Nun sewu, maaf. Saya ngupas satu saja. Saya punya tanggung jawab pesanggerahan. Maka siapapun yang datang ke pesanggerahan saya, itu saya rajakan, saya jamin dan saya rajakan. Maka saya bukan PNS, bukan pegawai, bukan pembisnis, alias tidak punya penghasilan di setiap harinya. Dan saya harus bertanggung jawab tentang pesanggerahan, dan siapapun yang datang harus saya jamin dengan garansi gratis. Nah, secara nalar manusia, untuk bisa beli beras, untuk bisa beli sembako, untuk bisa beli gula, kopi, itu kan paribasannya endas dari sikil dari endas kan.
untuk bisa mangku pesanggerahan. Dengan seperti itu harus datang harus datang ke kota ini, ke tempat ini, meninggalkan pesanggerahan, harus datang ke tempat ini, datang ke tempat ini, datang ke tempat itu untuk memberikan pencerahan. Bersamaan itu ini ada pesanggerahan loh ya, ini ada pesanggerahan. Nah, dari pesanggerahan ke tempat yang saya datangi, ini kan tidak etis ditempuh dengan jalan kaki kan, ya, tidak etis ditempuh dengan jalan kaki di era modern ini. Artinya harus menggunakan kendaraan. Nah, kendaraan ini kalau nggak punya uang ya nggak bisa jalan. Belum bensinnya, belum tolnya, belum perutnya ini, belum rokoknya. Misal setelah kepala saya jadikan kaki saya jadikan kepala untuk bisa beli beras demi mencukupi pesanggerahan, untuk bisa beli gula, kopi untuk mencukupi pesanggerahan. Nah, uangnya ini saya pakai untuk beli bensin, mendatangi suatu tempat, memberikan pencerahan. Ya. Nah, setelah sampai di tempat, kan uang yang harusnya saya belikan beras untuk pesanggerahan, gula, kopi, bla 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 itu kan entek toh, buat ongkos perjalanan kan entek. Nah, setelah sampai di tempat yang dituju, memberikan pencerahan secara universal untuk kalangan banyak orang, blang 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 blang. Karena saya punya tanggung jawab di pesanggerahan, saya harus balik lagi. Nah, baliknya itu kan juga pakai uang. Kalau nggak pakai uang kan mobilnya nggak bisa sampai ke pesanggerahan. Maka sampai di pesanggerahan harus mikir beras, harus mikir gula, kopi, bla 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 itu tadi. Dan nggak ada yang bayar. Nggak ada yang bayar. Kalau belum begitu mengerti, memahami, mengetahui tentang apa dan bagaimana itu mengabdi, ora gulung tikar satu, gulung tikar keduanya isinya besing tak parani jebule orang duwe ati. Doh kono doh kene, jauh sana jauh sini saya datangi, maka kedatangan saya tidak bisa tanpa uang, karena mobilnya butuh bensin, perutnya butuh. Pulang kok ya mung dikasih rokok sebungkus tok, iki jane uang apa wit gedang. Nah. Ini apa namanya, selenco sedikit saja pengabdian ini udah gagal ini. Pengabdian pelayanan yang saya lakukan ini udah nol. Selenco sedikit, ngerti selenco ora? Orang ngerti nih, jadi saya melakukan semua itu ya, itu nggak ada artinya. Jangan dianggap gampang mengabdi itu. Maka etisnya khususnya prinsip seorang Jawa. Oh, yang namanya guru ya harus mandito di suatu tempat yang membutuhkan ilmu, datang mengindik-indik, mendempol, engko balik ninggali gula kopi blang 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 blang. Ngono. Ya enggak? Gitu kan? Lah ini yang terjadi nggak seperti itu. Ini yang terjadi nggak seperti itu. Dan itu harus saya lakukan karena niatnya adalah mengabdi, dan apa yang saya lakukan itu adalah pelayanan sebagai bentuk pengabdian saya. Ini saya lakukan harus dengan legowo. Jadi enggak mengarep-ngarep oleh hasil. Nanti saya sampai di sana dikasih amplop. Oh, seorang-orang ini bisa buat beli bensin lagi untuk kembali. Itulah pengabdian. Nah,
Nah kalau nggak begitu ngerti, nggak begitu paham, nggak begitu tahu, kalau orang hati ini mas, orang lain malam-malam asik, tenang, tentrem, kelonan karo bojone, karo anake, kalau keluargane, saya masih ngutir-ngutir setir mobil di jalan, wish, nggak ada yang bayar, terus nggak dapat penghasilan apa-apa. Ya mungkin dengan melakukan seperti itu terus alam semesta ngasih bayaran gitu ya. Entah berupa apa, yang pasti alam semesta ngasih imbalan kepada saya, ngasih bayaran. Oh banyak orang yang mau itu. Ini enggak ya. Alam semesta sama sekali enggak membayar saya. Enggak ngasih duit saya, enggak ngasih apanya mujizat sama saya, itu enggak. Siapa yang mau? Ayo. Yang mau melakukan situ siapa? Paribasane menjadi sumur mendatangi timba. Dan itu tidak dibayar. Tidak diganti rugi. Ada yang mau? Wis sudah seperti itu, nyambi mikir bagaimana pesanggerahan ini. Berasnya sudah habis apa belum? Gula kopinya pesanggerahan ini sudah habis apa belum? Apalagi kalau lagi tanggal-tanggal muda, listrik pesanggerahan ini sudah terbayar belum? Air pesanggerahan sudah terbayar belum? Misalnya belum, oh delalah kersane ngalah, gampangane. Dapat uang, bisa buat bayar listrik, bisa buat bayar air di pesanggerahan setidak-tidaknya. Syukur gage iso merambah buat beli berasnya atau sembakonya atau setidak-tidaknya gula tehnya saya gunakan untuk mendatangi suatu tempat. Orang sido membayar listrik ini enggak jadi, buat bayar listrik enggak jadi karena buat ongkos perjalanan ini tadi. Kalau kurang ngerti, kurang paham, kurang tahu apa itu pengabdian, enggak tenang mas. Meninggalkan pesanggerahan, mendatangi sesuatu tempat dan itu nggak ada yang bayar, nggak mikir beras di pesanggerahan itu habis apa belum, itu mustahil itu. Dan semuanya itu saya lakukan tanpa ego, tanpa pamrih, tanpa arogan. Legowo, tidak ada kekecewaan. Misalkan dikasih amplop sama tuan rumah, saya tidak bisa, tidak boleh seneng. Tidak dikasih amplop sama tuan rumah, saya tidak boleh kecewa, tidak bisa kecewa. Bener-bener harus, namanya pelayan, namanya jongos, budak. Itu loh pengabdian. Ya mungkin panjenengan melakukan sama keluarga, tapi kan jenengan mengabdi sama keluarga itu dengan harapan benginya digaweni kelon. Jajan lah benginya ora digaweni kelon. Setidak-tidaknya kan, setidak-tidaknya itu loh pengabdian. Dan sesungguhnya manusia hidup itu untuk itu loh ada di dunia ini, untuk itu. Jadi kita mau pamrih, mau arogan, mau berego, nggak bisa lah, wong diturunkan ke bumi itu untuk itu. Nah, pamrihnya pamrih apa lah, wong diturunkan ke bumi itu untuk itu. Diturunkan ke bumi untuk itu. Nah terus istimewanya mengabdi, istimewanya menjadi seorang pengabdi apa Pak? Istimewanya seorang pengabdi adalah selamat, sempurna, dan itu 7 turunan, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas. Itu udah lebih dari cukup. Nggak ada yang lebih dari itu. Memiliki harta kekayaan triliunan aja nggak akan bisa membeli selamat, membeli sempurna itu nggak akan bisa. Punya harta triliunan sekalipun. Nah itu yang saya dapatkan. Makanya
apapun, bagaimanapun dan betapapun saya rela gitu loh. Saya legowo melakukannya. Karena apa? Karena saya dapat bayaran selamat, dapat bayaran sempurna kalau itu dianggap bisnis gitu loh. Kalau disebut bisnis. Nah, selamat atau sempurna yang saya dapatkan dari alam semesta ini anugerah. Kenapa anugerah? Walaupun saya tidak punya uang sampai puluhan juta seperti yang orang-orang miliki, uang sekedar yang saya miliki ini cukup buat beli beras di pesanggerahan, dimakan banyak orang, cukup buat beli gula kopi untuk pesanggerahan dan diminum banyak orang, cukup buat bayar listrik di pesanggerahan, cukup buat bayar air di pesanggerahan, cukup buat ongkos pergi ke sana kadangan, pergi ke sana kadangan. Yang punya uang puluhan juta, apakah cukup? Belum tentu cukup. Tuh salah satu bentuk keselamatan atau kesempurnaan yang saya dapatkan dari alam semesta ketika saya mengabdi atau melayani alam semesta itu. Nah ini kalau kurang mengerti, kurang paham, kurang tahu, tertekan Mas, tertekan. Apalagi perjalanan saya, apapun yang saya lakukan tidak ada satupun yang tidak saya share, tidak ada satupun yang tidak saya bagikan informasinya. Artinya kan hampir semua orang tahu apa yang saya lakukan. Nah, artinya semua orang kan tahu dengan apa yang saya lakukan. Namun kejadiannya hampir semuanya berhenti di bahagia. Melihat saya seperti itu mereka bahagia. Merasa termotivasi. Sebatas itu. Sebatas merasa bahagia, sebatas merasa dimotivasi. Namun prakteknya tidak ada. Pak Web saya merasa dikasih contoh sama Pak Web. Saya merasa dimotivasi sama, wes sudah berhenti di situ aja. Berhenti di situ aja. Apa nggak makan hati? Kalau nggak paham, kalau kurang paham tentang pengabdian. Ya gimana? Saya melakukan perjalanan sebegitu rumitnya. Kenapa saya katakan rumit? Di usia saya yang 67 tahun, tidak mudah membawa kendaraan berpuluh-puluh kilometer. Nggak tidur, harus fokus. Istri asik-asik lab di TikTok. Makan hati Mas, kalau jenengan kurang paham tentang pengabdian. Mengetahui saya sedang seperti ini, ya istri asik live di TikTok kadangan sih. Namun apapun alasannya kan, masa dia nggak tahu kalau suaminya sedang kok TikTokan. Bukannya patrap sama bagi suamiku semoga lancar perjalanannya, malah live ning TikTok. Guyonan kadangan sama laki-laki lain, sama kadang kalau kurang paham pengabdian, makan hati, mungkin bunuh diri, mobilnya ditabrak mungkin dalam. Nah itu, ini loh pengabdian. Dan apa yang saya lakukan ini untuk keluarga, agar seluruh keluarga besar saya terselamatkan, tersempurnakan, apapun alasannya. Nah yang sedang saya perjuangkan, apakah dia gentur patrap samadi mendukung pengabdian saya? Belum tentu Mas.
nggak paham, kurang paham. Oh, makan hati, Mas. Belum lagi uang mungungi. Karena kalau bahasa Indonesia apa ya mungungi? Kalau bahasa Indonesia apa ya mungungi? Duit itu-itunya, gitu ya. Duit itu-itunya. Nah, duit cuma itu-itunya, mau buat bayar listrik tidak mencukupi, digunakan untuk bayar air tidak mencukupi, digunakan untuk beli beras yo nggak dapat 1 karung, kan ngisi duwe pesanggrahan gue wong akeh tuku beras kok literan ngisi itu. Ya kayak gitu. Wis mungi digunakan untuk bensin keluar kota, digunakan buat beli bensin pergi keluar kota. Sesampainya di luar kota sudah selesai nih, ini malah kehabisan bensin di jalan. Pulangnya itu malah kehabisan bensin karena apa? Karena nggak mampu beli bensin. Ya coba kalau dipikir, kalau logika manusia, seandainya tadi saya nggak keluar kota gitu ya. Satu, saya nggak mengalami kehabisan bensin di jalan. Kedua, walaupun hanya separuh, tanggungan listrik saya kan sudah terbayar walaupun hanya separuh. Iki otaknya menungso loh ya, otaknya menungso. Nah, itulah pengabdian. Ada yang mau? Pasti tidak akan mau kalau belum benar-benar mengerti apa itu pengabdian. Kalau belum benar-benar kenal, belum benar-benar menguasai siapa dirinya yang sesungguhnya. Dari mana dirinya yang sesungguhnya? Untuk apa dirinya yang sesungguhnya? Hendak kemana dirinya yang sesungguhnya? Hendak akan gelem, Mas. Enak men. Ya. Enak men. Nggak akan mau. Emangnya gampang cari duit? Ya, emangnya gampang cari duit? Butuh ya kamu harus bayar saya. Kalau kamu mending punya pekerjaan, punya penghasilan. Lah saya nggak punya penghasilan. Lah daripada uangnya saya buat ongkos nemuin kamu, ngasih kamu pencerahan, ya mending saya belikan beras dimakan sama-sama di pesanggrahan. Pasti prinsipnya seperti itu. Kalau kurang paham pengabdian. Namun dengan semua itu, kenapa saya kok tetap kekeh memilih dan melakukan pengabdian? Karena tidak ada yang lebih tinggi dari itu, satu. Yang kedua, yang lebih mujizat dari itu nggak ada. Yang lebih menyelamatkan dari itu nggak ada. Dan sehebat apapun nabi sekalipun, malaikat sekalipun, ngabdi. Jadi para nabi semua itu adalah pengabdi. Para wali semuanya itu pengabdi. Bahkan para malaikat sekalipun itu pengabdi. Mau apa kalau nggak mau ngabdi? Mau apa? Di dunia ini mau apa kalau nggak ngabdi? Mau jadi apa? Mungkin bisa menjadi selain pengabdi, mungkin bisa. Namun mau bertahan berapa tahun? Mau sampai bertahan berapa tahun? Kalau selain menjadi pengabdi. Itu pengabdian. Itu hakikat manusia hidup diadakan di bumi, di dunia ini untuk itu. Dan untuk bisa itu diturunkan kajian-kajian, ilmu-ilmu, pembelajaran-pembelajaran, spiritual yang semuanya itu untuk memahami bahwa dirinya adalah seorang pengabdi.
sehingga bisa melakukan pelayanan sebagai seorang pengabdi tanpa beban dan tekanan apapun. Karena memang kalau dalam bahasa awamnya memang takdirnya seperti itu. Mau diapain lagi? Kalau bahasa awamnya kan takdir. Itu mengerikan, Mas. Kalau kurang ngerti, kurang paham, kurang tahu, sangat mengerikan. Dan saya pastikan tidak akan mau melakukan, tidak akan mau. Sekalipun mau, pasti pamrihnya di depan. Sekalipun mau, pasti egonya di depan. Sekalipun mau, pasti arogannya di depan. Nah, siapapun dia, kalau sudah mencapai titik manunggal jati, maka langkah selanjutnya adalah mengabdi. Jadi manunggal jati ini bekal untuk mengabdi. Lencana sebagai pengabdi. Jadi kalau sudah selesai manunggal jati, sudah selesai manekung dalam keadaan manunggal jati, ini harus mengabdi. Kalau tidak mengabdi, mau ngapain? Lalu sudah tidak ada perjalanan lagi. Perjalanan itu sudah nggak ada lagi. Pencarian itu sudah nggak ada lagi. Pertanyaan itu sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah mengabdi, mengabdi, mengabdi. Melayani alam semesta. Tanpa pandang bulu. Tanpa berharap, tanpa mengharap. Semakin jelas pengabdiannya, semakin luas pengabdiannya, semakin kuat wahyu panca lakunya. Semakin kuat wahyu panca lakunya, semakin tidak ada bedanya antara sang pengabdi dengan yang diabdi. Nggak ada bedanya. Sehingga yang disebut dualitas atau dualisme sudah tidak ada lagi. Aku ya dia, dia ya aku. Kayak ngono. Kalau tidak mengabdi, seiring berjalannya waktu, cepat atau lambat, panjenengan akan kembali nol lagi. Kembali jadi orang awam lagi, kalau tidak segera mengabdi. Ya kalau kembalinya utuh. Nah, kalau kembalinya nggak utuh, bisa saya gambarkan dengan seperti pisau. Setelah manunggal jati tajam. Setelah tajam, tidak mengabdi kan, akhirnya pisau tajam ini tidak pernah dipakai. Berkarat, akhirnya dipenuhi karat dan hancur dengan sendirinya. Dan itu sia-sia. Namun kalau mengabdi, ketajamannya semakin tajam, semakin tajam, semakin tajam, semakin serbaguna. Walaupun pisau bisa buat menebang pohon bahkan. Walaupun bentuknya pisau, namun bisa buat nebang pohon. Saking tajamnya. Tidak segera mengabdi, berkarat, neyeng. Semakin lama, semakin tebal karatnya. Semakin tebal karatnya, semakin hancur. Sehingga jadi sia-sia. Maka kadangan malam Senin kali ini, malam Senin Pahing kali ini, mari kita bahas tentang pengabdian ini. Karena ini adalah ranah kita, ini adalah dimensi kita, dan di ranah inilah kita harus segera
action, jangan diam saja. Kalau tidak mau berkarat. Tentang tata cara mengabdi terlalu banyak contoh yang saya tunjukkan. Semua yang saya lakukan, semua yang saya share di media sosial maupun secara langsung, itu adalah contoh-contoh tentang mengabdi atau tentang melayani alam semesta tanpa ego, pamrih, dan arogan. Dan apapun yang kita pondasi dengan mengabdi, apapun yang kita dasari dengan mengabdi, maka kejadiannya akan merdeka, kejadiannya enjoy, kejadiannya happy, kejadiannya relax, tanpa beban, tanpa tekanan, apalagi sampai terpaksa. Senang banget. Bahkan ketika kita sedang melakukan patrap samadhi, itu sesungguhnya jiwa raga kita sedang melayani hidup kita. Kalau kita sadar tentang ini, nggak ada istilah males patrap, itu nggak ada. Ketika kita ngumpul mendatangi suatu tempat, lalu kita ngumpul bareng membicarakan wahyu pancagaib, sesungguhnya jiwa raga kita pun sedang melayani hidup. Nah, kalau benar-benar sadar ini, tidak ada istilah males berangkat kadangan, tidak ada. Karena kalau tidak berangkat kadangan berarti tidak melayani, bukan? Kalau tidak melayani akan muncul satu titik karat di dalam laku kita. Nah, semakin banyak karatnya, semakin tebal karatnya, semakin cepat hancurnya. Ketika kita berbicara tentang wahyu pancagaib, wahyu pancalaku, entah itu sesama kadang atau non sesama kadang, itu pun sesungguhnya kita sedang melayani hidup. Karena tanpa jiwa raga kita, hidup kita tidak bisa berbicara tentang wahyu pancagaib. Hidup kita bisa berbicara tentang wahyu pancagaib karena menggunakan jiwa raga. Nah, kalau jiwa raganya rela digunakan oleh hidup untuk membicarakan wahyu pancagaib, nah itulah yang dimaksud pengabdian. Nah, kalau rela raganya digunakan oleh hidup untuk melakukan patrap samadhi, nah itulah yang dimaksud pengabdian. Nah, kalau benar-benar sadar itu, apa ada istilah males melakukan patrap samadhi? Apa ada istilah males berangkat kadangan? Kalau ada informasi tentang kadangan. Lawang itu adalah praktek mengabdi, praktek melayani. Nah, melayani yang bersifat individu, yaitu hidupnya sendiri aja masih seperti itu. Apalagi kelas alam semesta. Maka manusia hidup diturunkan ke bumi untuk melayani alam semesta, bukan cuma hidup di dalam dirinya saja. Nah, masih melayani hidup di dalam dirinya yang berarti individu saja, perorangan saja, belum bisa. Bagaimana dengan alam semesta? Minta selamat, minta sempurna, minta morah maret, dalannya kok ngendi? Lolong jalannya aja belum dilalui kok. Jalannya aja belum dilalui kok. Jadi mayoritas di antara kita setelah selesai manekung, setelah selesai gembleng, dalam keadaan manunggal jati itu tertidur nyenyak. Kesadarannya itu tertidur nyenyak. Rumangsane apa-apa berkesadaran. Rumangsane iki gerak-gerik urip, iki berkesadaran.
Mana ada gerak-gerik urip berkesadaran tidak mengabdi setelah manunggal jati. Kalau sudah dalam situasi dan kondisi manunggal jati, apapun alasannya pasti mengabdi. Tidak bisa tidak, karena jalan selanjutnya itu selain mengabdi nggak ada jalan lagi, buntu. Satu-satunya jalan yang ada adalah mengabdi. Dan jalan mengabdi ini adalah satu-satunya jalan untuk mempertemukan antara alam semesta di dalam diri dengan alam semesta di luar diri. Tanpa melalui jalan mengabdi, tidak bisa ini. Bertemu itu tidak bisa. Mau lewat mana? Mau lewat mana kalau tidak lewat mengabdi? Nah, yang bisa mengabdi jiwa raga kita. Nah, jiwa raga kitanya tidak mau melayani hidup kita. Lah terus bisa ketemunya bagaimana? Hidup tidak bisa tanpa jiwa raga kita, tidak bisa. Bertemu dengan yang ada di luar diri tidak bisa. Apalagi manunggal bertemu aja tidak bisa tanpa jiwa raga kita. Tanpa pengabdian jiwa raga kita, hidup kita di dalam diri tidak bisa bertemu dengan hidup yang ada di luar diri yang jumlahnya triliunan. Apalagi manunggal, bertemu saja tidak bisa. Mereka berdua bisa bertemu melalui pengabdian jiwa raga kita. Lah kalau jiwa raga kitanya tidak mau mengabdi, mau lewat mana? Sudah Bapak, saya sudah mengabdi. Mengabdi itu adalah membantu kebaikan skala besar. Pengabdian atau mengabdi adalah membantu atau memberikan bantuan atau melakukan bantuan berskala besar. Sebaik apapun bantuan yang kita berikan, kalau hanya untuk satu orang, kalau hanya untuk individu, itu bukan mengabdi, itu bukan pengabdian. Itu bermasyarakat namanya. Bukan mengabdi, itu bermasyarakat. Nah, kalau mengabdi itu skala besar. Seperti contoh-contoh yang sudah saya pamerkan di berbagai macam media. Nah, itu mengabdi. Mungkin saat ini panjenengan masih arogan. Mungkin saat ini arogan panjenengan masih bisa berkuasa. Sehingga masih bisa berkata dalam hati, memangnya gampang cari uang. Untuk bisa mendapatkan uang saja saya sampai bela-belain nipu sana, nipu sini. Kalau enggak begitu, enggak bisa dapat uang. Setelah dapat uang kok enak banget. Saya kasihkan, saya bantukan kepada seseorang dalam skala besar lagi. Enak banget. Sama sendiri mereka miskin, enggak mau nipu, enggak mau ngerja. Enak aja. Katakanlah seperti itu arogannya saat ini. Namun kelak jika malaikat maut datang melamar, baru tahu di situ. Karena kata-katanya itu dia harus lahir kembali ke dunia. Ya, kalau lahir ke dunianya lagi menjadi manusia yang lebih baik. Kalau laki-laki lebih ganteng, kalau perempuan lebih cantik. Nah, lahir kembali ke dunianya jadi cacing, jadi lalat, jadi nyamuk. Yang mending itu. Lah kalau lahir kembali jadi tembelak, baru tahu rasa nanti. Menyesal, sudah nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya.
masih bisa berego seperti itu, arogannya masih bilang seperti itu. Karena malaikat mautnya, malaikat pencabut nyawanya masih belum nampak. Dan tidak bisa melihatnya. Andai saja semua manusia hidup bisa melihat yang namanya malaikat pencabut maut, mas, semua manusia hidup tanpa terkecuali, bahkan saya sendiri di sepanjang waktu itu didampingi oleh malaikat maut atau malaikat pencabut nyawa. Untuk yang masih awam, malaikat maut nunggu perintah. Untuk yang bukan awam, malaikat maut nunggu permintaan. Untuk yang ahli spiritual, keberadaan malaikat maut itu menunggu permintaan, menunggu diminta. Antarkan aku pulang, baru dia action. Untuk yang masih awam itu menunggu perintah. Kalau alam semesta sudah memerintahkan, ambil, action ya. Itu pengabdian. Kalau kita tidak segera mengabdi, sia-sia. Panjenengan berhasil mengenal jati diri, nggak ada gunanya. Lawang jati diri kita itu tugasnya mengabdi kepada alam semesta, merawat, menjaga, mengelola, melestarikan, menyelamatkan alam semesta. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk berdharma kepadaku. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk berbakti kepadaku. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Nah, kalau sudah seperti itu, kebaikan apa yang sudah panjenengan lakukan untuk alam semesta? Maka kebaikan yang dimaksud adalah skala besar. Nah, kalau belum ada satupun kebaikan yang sudah dilakukan untuk alam semesta, masih belum manusia. Karena manusia adalah kebaikan bagi alam semesta. Manusia adalah rahmat bagi alam semesta. Manusia adalah syafaat bagi alam semesta. Manusia adalah kesempurnaan bagi alam semesta. Manusia adalah rajanya alam semesta. Nah, kalau belum melakukan apa-apa, belum manusia. Masih bagian dari isinya alam semesta, belum manusia. Tangeh lamun putro, manusia aja belum. Oke, nah sekarang saya ngasih kesempatan sama panjenengan untuk bertanya tentang pengabdian ini. Karena ranah kita ranah pengabdian dan waktu kita adalah waktu untuk praktek mengabdi atau melakukan pengabdian itu. Mungkin di antara panjenengan ada yang kurang paham atau sudah paham, namun ingin mengklimakan lagi atau lebih mengklikkan lagi, monggo. Sebenarnya pengabdian ini tidak berat, tidak. Buktinya tidak berat, manusia bisa melakukan.
Manusia ini kan dikenal makhluk paling lemah kan? Namun bisa melakukan pengabdian. Berarti pengabdian ini kan aslinya gampang banget. Lawang pengabdian ini adalah niat sebelum berbuat. Pengabdian ini adalah niat sebelum berbuat. Bukan perbuatannya itu tadi, bukan. Namun niat sebelum melakukan sesuatu. Beratnya di mana? Misal contoh, memberikan uang pada salah satu komunitas untuk digunakan membuat jalan. Namun sebelum memberi uang ini niatnya, ini adalah pelayananku, ini bentuk pelayananku yang sedang mengabdi kepada alam semesta. Belum melakukan kan? Berannya di mana? Jadi pengabdian itu adalah niat awal sebelum melakukan, sebelum berbuat. Bahwasanya aku sedang melayani alam semesta sebagai bentuk pengabdianku kepada hidupku. Berbentuk, nah apa yang akan dilakukan? Nah kalau sudah seperti itu, hidup akan menuntun. Hidup akan menuntun, punya uang nggak akan eman. Karena apa? Karena ada uang yang lebih lagi dibanding yang akan digunakan untuk mengabdi itu tadi uangnya. Hanya bermula dari niat ingsun seperti itu, hidup menggerakkan. Walaupun banyak uang berkoper-koper, kalau tidak ada niatan seperti itu, tidak akan bisa melakukan kebaikan. Eman-eman pasti, eman-eman. Sayang nanti nyari laginya susah. Walaupun bisa, mesti ada harapannya. Tabungan akhirat supaya bisa masuk surga nantinya. Supaya mendapat pengampunan dari Tuhan. Supaya timbangan amalku lebih berat. Mesti rono Pak piye. Ora los, ora los kaya wong edan bae kuwi ora. Ya soalnya aku biyen iki ngono kuwi, mulane iso ngomong aku biyen iki ngono kuwi. Sithik-sithik tambungan akhirat, sithik-sithik kanggo sangu mati, sithik-sithik ngono kuwi. Dulu saya gitu, makanya bisa ngomong. Dan ternyata bukan cuma saya, mayoritas kayak gitu. Mayoritas. Jadi bukan pengabdian sama sekali. Kaya ngono mengharap berkah batu Pemahaman saya, setiap individu ini kalau pengen bisa kembali ke asal usul, wajib melakukan pengabdian. Yang tidak melakukan pengabdian nanti otomatis akan dilakukan reinkarnasi. Dan hidup di berikutnya nanti kan juga kalau tidak mau pengabdian tetap seperti itu terus. Seperti itu terus. Jadi pemahaman saya, setiap individu wajib melakukan pengabdian terhadap alam semesta. Kalau sekarang tidak mau, kapanpun tetap dituntut. Karena apa? Alasannya apa?
Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah untukku. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk berbakti padaku. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk berdharma kepadaku. Apa? Tidak bisa tidak. Bagi yang sadar tidak ada pilihan lain, Pak. Ya ora. Apa? Tidak melakukan ingkar. Iya. 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 Nah sekarang pertanyaannya, ibadah yang dimaksud dalam Alkitab itu apa? Bukan, kan melakukan kebaikan skala besar dengan niatan untuk yang dimaksud Tuhan kan. Artinya kan tanpa ego, pamrih arogan. Itu yang dimaksud ibadah. Jadi ibadah itu bukan melakukan ritual-ritual, bukan melakukan patra-patra, bukan. Ibadah itu membantukan kebaikan kepada alam semesta alias skala besar, tidak individu. Itu yang dimaksud ibadah. Nah kalau yang dilakukan oleh keyakinan agama itu ritual, bukan ibadah, itu tata krama, itu aturan. Nah kalau ibadah ini kan bukan aturan, bisa dikatakan takdir. Ibadah itu kan takdir. Lah manusia diturunkan ke bumi kan untuk ibadah, berarti kan takdir kan. Tapi ini bukan, aku nolak deh ngomongin takdir, nolak. Itu takdir, lo takdir lo koyona kepeksaan ya. Koyona dipeksong ya. Ya disebut takdir. Di sisi lain, aku sesuai prasangka hambaku, satu. Yang kedua, sesungguhnya aku berada sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher, satu. Di mana engkau menghadap di situ wajahku, satu. Terus aku ciptakan manusia sesuai gambaranku, sesuai wajahku, sesuai wujudku. Lalu terus ditakdirnya dari pengabdi tegomen. Mulai aku nolak, wah itu takdir, bukan takdir itu. Bukan takdir, apa ya? Mungkin ijab kabul mungkin. Iya, harus dilaksanakan itu. Ya harus, wong itu pancen kita diadakan di sini untuk itu. Kalau tidak melakukan ya berarti ingkar. Ijab kabul. Ibadah harus melakukan. Hanya yang cangkem yang apa jadi cara kalau dalam bahasa sederhananya yang menarik gitu loh, yang menarik untuk kehidupan kita itu nggak butuh ilmu kesaktian, tidak butuh ilmu kanuragan. Contoh, saya punya kios, saya punya usaha kios. Agar supaya kios saya ini menjadi sebuah rahmat bagi alam semesta, maka saya ikrarkan atau saya niatkan bahwa saya dengan kios ini adalah untuk melayani kios ini sarana untuk melayani alam semesta. Hanya dengan seperti itu loh, Pak Yudi. Hanya dengan seperti itu loh, Pak. Tanpa penglaris, tanpa pelet, laris dagangannya. Dagang Pak. Bangkrut tapi yang dituku. Oh, dituku. Dituku. Neng kan orang belanja itu tanpa dipaksa dengan ilmu pelet kan.
Mereka berbelanja itu kan atas dasar kesadarannya sendiri karena menyaksikan di situ adalah pelayanan untuk alam semesta. Artinya uang yang dia gunakan untuk belanja di kios itu tidak akan digunakan untuk ngebom sama pemilik kiosnya, melainkan untuk bekal ibadah. Sehingga kios itu terlihat oleh matanya orang-orang yang tercerahkan, itu bercahaya. Kios-kios liane sing nganggo pelet, nganggo penglarisan ketok surem. Gampangane ngono kuwi. Iya, sudah termasuk pelet ya. Dalam Iya, niat? iya. Kayak pelet maksudnya itu. Oh enggak, beda niat kok pelet. Beda. Niat itu kan menciptakan titik tujuan. Niat itu menciptakan titik tujuan. Nah, kita melakukan kebaikan skala besar ini tujuannya kemana? Nah, diwene titik, ting, diancer-ancer dewe, jadi apa ibadah atau mengabdi. Nah, terus untuk yang bertani, nah gampangannya, bertani juga ndak perlu siwer-siweran, ndak perlu air zam-zam, tinggo tumbal ning kono, ndak perlu ndok banyak bosok, ora perlu. Ora perlu. Bahkan tidak perlu racun pestisida, enggak perlu. Nah, hanya mengikrarkan ini adalah saranaku melayani alam semesta. Allah omo suket isin nyedai. Hanya dengan seperti itu loh. Tidak tahu. Nah, karena apa? Karena dimensi kita di situ, kita ada di sini untuk itu. Makanya ketika kesadaran kita nawa itu ke situ, kesadaran kita bismillah ke situ, kesadaran kita niat ingsun di situ, hidup itu mensaranai, memfasilitas, memfasilitasi. Nah iya loh, aku kan kita apa? Jiwa raga kita ini kan objeknya, tak kendaraannya. Nah kalau tidak difasilitasi mana iso? Itu otomatis akan difasilitasi sama hidup, gitu loh. Kayak ciples nyawangnya tuh meronon. Sing cedak rene lho. Kadoan nyawang rono kadoan, gak tekan ora tekan ngene. Lanjut. Ibrik dan Itu berlaku untuk orang awam ya Pak? Semua manusia, Mas Yudi, Pak Yudi, semua manusia. Kan bahasanya tidak aku ciptakan jin dan manusia. Berarti sopo wae sing rumangsa menungso kan? Ojo maneh rumangsa menungso, rumangsa jin wae kudu. Ini melampaui agama keyakinan semua ning kitab Hindu Buddha ya ono, ning kitab Islam ono, tentang itu ada. Hanya saja kan dimaknai patrap, bahwa ibadah itu patrap kan angel. Patrap ini kan individu. Patrap itu kan individu, bukan untuk universal, bukan untuk kalangan besar, bukan untuk alam semesta, individu. Nah kalau patrap ini untuk kalangan besar, jajal patrapon di tengah-tengah perapatan, orang tendangi wong. Itu sebagai bukti bahwa patrap itu individu, bukan untuk alam semesta atau universal. Artinya bukan ibadah, itu salah satu aturan di dalam berkeyakinan atau beragama. Masuknya dalam keimanan, dalam pancalaku masuknya.
bukan ibadah. Oke. Ada pertanyaan lain, monggo, Pak Pandi? Yang lain? Belum. Rute sudah ditunjukkan. Ngenteni apa lagi? Nunggu kesempatan mati. Nunggu waktu yang tepat, waktu yang sakit. Wis ora iso apa-apa ngono. Waktu yang baik, kesempatan yang tepat ya action. Karena kita sudah berada di dimensi itu, sudah ada di ranah itu. Kalau tidak segera action, ya nanti berkarat, ngayang loh. Ngayang. Harus ngayang, jadi sia-sia semua. Jadi percuma semua. Maka mari kita sama-sama niat ingsun dalam hal apapun, niati bahwa kita adalah sedang melayani alam semesta sebagai bentuk pengabdian kepada hidup. Selesai, sesederhana itu. Mau ngomong ngono gampangane. Ya bener gampangannya ya. Mudahnya hanya bersabda seperti itu, hidup akan menuntun dan memvalisasi si kaya ngono ku abote ning ndi. Berarti sekarang kita niati Harus supaya hidup segera memvalidasi angel Ya terus satu lagi berkahnya. Lah dengan seperti itu kita tidak akan mengalami sakit hati, tidak akan mengalami kecewa, tidak akan mengalami putus asa, tidak akan mengalami merasa dirugikan, merasa disakiti. Itu tidak akan mengalami itu semua. Jadi benar-benar enjoy, benar-benar relax, santai, benar-benar happy sebagai manusia yang seutuhnya. Nggak tertekan, tidak terpaksa. Nggak ngalami sakit berarti Pak. Nggak ngalami sakit. Kalau nggak mau, kalau ingin, lah aku ini pengen nih, mulanya lara. Pengen laran. Kalau nggak kecewa, apa kan nggak sakit ya? Iya iyalah. Enak kali. Ada lagi pertanyaan? Ini mbak-mbaknya ini ada pertanyaan. Oke. Nah ya. Kalau seperti itu, maka kadangan malam Senin Pahing kita malam ini saya cukupkan sampai di sini. Selanjutnya, maksudnya nggak perlu direkam loh Mbak. Maksudnya yang direkame, bukan berakhir, bukan. Maksudnya direkame itu cukup sakmene wae, segini aja. Nanti selebihnya tidak perlu direkam. Oke. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Ya, pikir ya. dunia mengabdi alam semesta mulai sekarang. Pasang baju pertama. Dia berbahasa sebenarnya. Sebenarnya nggak nganggo istilah gelis loh ya. Mbak mulai sesuatu. Oh ya kuwi dudu mengabdi ku jenenge royal kuwi. Ngabdi ora koyo ngono kuwi. Tapi wong tanduran. Dodol ya dodol ning kan niate aku dodol panganan iki nglayani alam semesta sing butuh mangan. Krungu, Mbak.
itu. Gak paham, sama mereka ngerokok ya. Iya. Matur suwun. Ya terus engko aja wedi aja watir, aja curiga lah intine. Engko sing teko njaluk ora bayar. Engko bar mangan rayu. Mbok, ora ngono kuwi, aja curiga sih. Jadi bayi itu, Pak. Ya misale iya. Tegese iki ya tetep dituku ngono lho, aja suzon karo lho. Dadung ngawuk ya kan.